5, 6, 7, oh bikin asik hidup lo, wes pantes iki. Baru baju baru berarti host baru, berarti nanti kedepannya bintang tamunya atau narasumbernya juga harus baru. Berarti asmara-asmaranya harus lebih milenial lagi. Jangan panik, jangan heran, jangan iri, jangan dengki. Berarti kalau wis ana host anyar, wedok, ayu biasanya sing wingi-wingi ki bosen lanang-lanang ra ayu jare. Nah, hari ini kita akan mereview ya Dea. Nek mereview berarti aku unboxing Dea ya berarti. Hari ini 5, 6, 7, podcast kedatangan bintang tamu yang super drama. Drama dalam percintaan ya. Drama queen. Enggak ding ya. Enggak. Jadi host baru, cerita baru, berarti tadi aku udah bilang kisahnya semakin baru kayak gitu. Berarti kompleks ya, semakin kompleks, bintang tamunya semakin sini ki semakin apa ya ceritanya ya? Aneh-aneh, unik-unik. Nah, kui. Gitu ya Pak Produser ya. Nah, hari ini aku kedatangan si drama queen Dea Anggi Paramita, tepuk tangan. Wah, son ya Mas. Tepuk tangan. Tak popo PR. Kali ini kita mau tanya-tanya dulu nih awalnya. Dea Anggi Paramita. Semua kayak interview semua. Gimana Bu? Mau ngelamar kerja ini? Nah, Dea Anggi sekarang sibukannya apa? Sibukannya lagi jadi pengangguran sementara. Pengangguran sementara. Habis libur ini? Lagi liburan, lagi liburan karena memang lagi musimnya PPKM dan Corona dan lain-lain. Banyak yang WFH, mungkin ada beberapa yang WFO, semangat terus. Ya udah gitu aja. Terus pekerjaannya apa nih? Maksudnya sebelum pengangguran, sementara pengangguran deh. Pekerjaannya masih tetap sama, itu barista. Barista berarti bisa meracik kopi. Bukan ramuan tapi meracik hubungan masih belum ya? Masih belum. Mohon maaf. Udah berapa tahun deh kerja deh? Kerja udah jalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 1,5 tahun lah kurang. Wah, luar biasa. Berarti udah hampir menuju profesional ya. Enggak juga. Semoga nanti bisa buka coffee shop sendiri. Amin. Nanti aku mau menyebutkan merek ya enak. Ya usah lanjut. Dea Anggi Paramita ini denger sak Semarang kenal wijian nih Tira. Sak Semarang kenal kisah cintanya luar biasa dari A sampai Z. Ki Z ki ana hurufnya ki Dea wes berlanjut ya Dea. Nah ini idola cukup. Idola cantik loh ini cantik banget loh di bintang tamu hari ini cantik. Di belakang ya di transfer. Dea ini punya 1000 macam kisah cinta, 1000 macam. Enggak anjir. Kisah cinta yang kita harus ulik nih, biar buat pengalaman kita katanya. Nah, Dea Anggi Paramita. Aku 567 podcast ya Dea. Ingat-ingat ya Dea. Dea dulu aku tuh temen SD-nya Dea. Jari ini Dea ket SD pacaran. Ki piye ki? Apa ki? Jari ini ket SD pacaran. Kira-kira apa share dengan keluargaku ya. Berarti anti share ke grup keluarga iki. Tapi ya nggak pacaran ya, mungkin ya seneng-seneng ya wis lah. Kamu sih ya toh. Aku pacaran ki ket SMP. Sih nggak peduli sih aku. Kita nggak percaya, kita ket SD, TK. Astagfirullahaladzim, aku polos loh. Cuman ya usah. Jadinya seneng-senengan ya. SD ya berarti ya, ket SD. Ya SD. SD ngeri rai. Ket SD pacaran. Aku pacaran yo, jangan gitu tau. Cinta monyet. Kalau dulu kata di podcastku itu bukan cinta monyet,
Cinta Babon kayak gitu. Itu tuh gara-gara karena zaman dulu kan masih banyak orang yang suka kalau misalnya satu kelas nih kirim-kiriman surat kan masih kan. Nah itu masih kayak iseng-iseng kirim-kirim surat buat sebelahmu lempar lagi. Oh gitu. Seru tau. Nggak pernah soalnya aku dulu. Gimana sih? Soalnya aku dulu nggak punya nama di SD. Nggak. Aku SD mana sih? SD menuju. SD Mas Adit ya Mas ya? SD Kebarang sih Mas, kita tahu ya? Nggak tahu Mas Adit yang di orang nih, so tau deh. Tambah aja tuh Mas? Nggak tahu SD. Nggak tahu. Betul langsung SMA, langsung kuliah. Ini Dea tuh ternyata juga menyimpan beribu cowok dengan karakter yang berbeda-beda. Apa gitu? Berarti selama 24 tahun, 24 ya? 24 tahun sudah mendalami karakter cowok yang yo semacam-macam lah dia dari A sampai Z kelakuannya ada gitu ya. Nah, nek dia sendiri pacaran serius itu dari kelas berapa? Bener-bener kayak nganggap orang cinta monyet ya, nggak cinta monyet nggak apa. Jadi bener-bener pacaran serius itu mulai umur berapa? Mulai kelas berapa? Mulai komitmen ya. Itu umur lulus SMA malah. Lulus SMA? Udah kuliah. Umur 18, 19, 18, 19. Waduh. Coba tuh berapa kali cinta monyet yang buang-buang. Berapa kali cinta monyet? Waktu wasting time ya. Makanya. Nah, dari komitmen itu tapi mesti kandas. Ya, nah ini. Ya udah kandas kan sekarang. Kandas terus tuh. Kandas terus. Nah, cerita deh kok dari pertama kenapa sama misalnya urut nih. Oh, semua yang udah pernah aku jalanin komitmennya. Dan karakter cowok-cowok pasti beda-beda apa sama nih? Ya pasti beda-beda kalau karakter cowok ya. Terus pertama kali aku jalin hubungan yang bener-bener yang oke nih komitmen nih kayak gitu. Yang namanya komitmen mengenal secara sebenarnya komitmen itu apa tuh waktu ya udah 18 tahun tuh waktu mulai daftar kuliah dan lain-lain. Itu pun dapetnya itu secara online. Aduh. Ini nih bahaya. Tinder, Tantan. Enggak ada Tantan. Enggak ada ya zaman situ, belum ada ya. Masih ada Tinder tuh, masih booming-boomingnya Tinder aja. Terus ya udah. Awalnya tuh kayak yang kenalan aku kayak yang ya udah biasa aja. Dan kebetulan orang yang aku kenal ini emang umurnya jauh lebih tua di atas aku. Dewasa. Nah, mungkin gara-gara dia hadir di sini kan terus kayak oh ini top pacaran tuh kayak gini. Terus kayak pacaran mana dia? Bener-bener sih. Ya udah. Akhirnya awal pertama kali ketemu yang bener-bener tatap muka itu setelah 3 bulan jalan dating online itu. Ya berarti selama kenalan di aplikasi online itu, terus setelah 3 bulan baru ketemu. Terus first impressionnya. Terus setelah jalan, ternyata kayak gini kayak gitu. Kalau misalnya secara physically pasti aku udah lihat secara video call kan, zaman itu udah ada video call gitu kan. Abis itu ya udah jalanin terus aja. Abis 3 bulan itu pertama kali dia nyamperin ke Semarang kan, kayak kita kan emang jauh beda kota. ADR. Dia datang ke Semarang. Abis itu kayak oh ini aku udah lihat nih effortnya udah jauh. Bener-bener dia tuh kayak ya aku baru tahu orang berjuang banget gitu kan. Ketemu lagi next 3 bulan selanjutnya. Jadi tuh per 3 bulan kita ketemu. Nah baru per 3 bulan jatuh kayak bayar apa? Jatuh tempo pinjam 3 bulan. Habis itu jalan setahun, habis itu aku memutuskan buat pindah ke kota dia dan ya udah hidup di sana. Itu berapa tahun? Jalanin apa ya? Jalanin setelah 1 tahun. Enggak pacarannya berapa lama? Sampai sekarang putus itu. 4,5 lah. Wah, berarti diembu ket kuliah sampai lulus kuliah, tapi aku cekel sakit. Aduh, nah itu. Jadi mantan, maafin dia. Enggak lah. Nah itu selama 4 sampai 5 tahun itu yang membuat hubungan Dea dan mantannya putus itu kenapa? Karena emang nggak tahu ya. Mungkin dari aku sendiri udah bosan, terus ada beberapa hal-hal yang emang nggak harus aku disebutin juga karena emang itu udah harus berakhir aja. Ya udah. Nah, gitu. Kalau putus gitu, eman-eman nggak deh? Maksudnya kayak, eman-eman sih waktunya ya. Kayak waktunya bener-bener ya eman-eman sih, teman. Ya kalau buat orangnya ya kita udah kenal secara baik, personal juga keluarga kayak gitu. Ya udah, jadi kayak
ya udah deh kita lebih baik kayak nggak bareng-bareng aja gitu. Tapi kita balik sama sekarang kayak gitu. Masih baik sampai sekarang. Emang bener waktunya aja sih. Nah, luar biasa banget. Ini berarti yang dianggap benar-benar komitmen sebelum monyet-monyetnya itu menghabiskan waktumu selama sekolah ya dia. Enggak apa-apa, itu adalah pengalaman ya. Dikasih pengalaman aja untuk yang lebih baru kayak gitu. Lumayan lah. Nah, terus pernah nggak ngerasain hubungan yang apa ya? Yang benar-benar berapa kali pacaran? Oke. Kamu udah berapa kali pacaran setelah komitmen itu? Yang Bu anggap beneran? Dua kali. 2 kali. Ya 2 kali setelah si yang lama ini, terus ada lagi, terus ada lagi, udah. Ada lagi. Jadi sebenarnya semua aplikasi semua? Aplikasi semua? Oh my god, kalian harus tahu dating apps dating apps itu nggak seburuk itu sebenarnya kalau kalian pintar cara mainnya. Oh, selektif ya. Asal biasanya kan swipe kanan, swipe kiri. Bener. Nah, aku tak swipe up ya. Ini super boros tuh. Aku dulu pernah mainan sih Tinder kayak gitu. Tidak berhasil tapi kandas. Kadang-kadang emang kayak dating apps itu tuh kayak apa namanya nggak bagus, takut ini takut itu. Sebenarnya pinter-pinternya lumayan aja kayak gitu sebenarnya. Oh gitu. Kayak ya udah kalau pas tapi kebanyakan baik, ya baik. Kebanyakan misalnya berita-berita meninggal dibunuh karena dating apps itu kayak gitu. Iya sih. Ki makanya Ki uang asal nge-swipe. Nah itu nek asal ganda kan ada tuh foto menipu, ya kan? Ada foto pernah nggak waktu dating apps kenalan foto lumayan Ki kayak gitu. Pernah banget. Sumpah pernah. Terus aku jadi pernah kan main dating apps. Kebetulan main dating apps-nya itu di Jakarta. Pas itu aku ketemu salah satu orang yang datang dari luar negeri kan. Dan itu tuh di fotonya tuh bener-bener yang gagah, ganteng banget. Pokoknya gitu ya. Banget lah. Dari situ udah kan. Aku mutusin buat ketemu dong, orang kita udah chattingan udah lama gitu kan, udah kenal baik lah. In English. In English. Itu ternyata apartemen dia nggak jauh dari tempat aku tinggal. Tak datengin. Wes. Itu aku ketemu tau di lobby. Set mau ngajak pergi, pas aku ketemu, ini salah orang nggak sih aku gitu kan? Mukanya sama, cuman ternyata dia setinggi ini. Demi? Sumpah. Berarti... Terus kayak yang aku hidupnya gini. Terus ya udah kita kayak ya udah aku kayak baik udah dia ngajak makan. Terus pulang udah kita nggak kontak-kontakan lagi kayak ya udah. Nah itu salah satu negatifnya ketika kita menggunakan aplikasi dating apps itu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya sosial media itu kan kadang menipu, kadang-kadang soal itu ya dia. Terus ada lagi nggak ada hal apa yang lucu waktu jadi ini pengguna setia dating apps loh. Ngeri banget. Tapi ya yang terakhir juga dating apps. Oh luar biasa. Pasti ini ditanya ngaku kenal dari mana, ketemu di sini gitu. Enggak, bohong banget tuh, nggak mau ngakuin kalau ketemu dari dating apps. Pokoknya kalau ketemu dia sama wajahnya, oh ini yang di dating apps gitu. Iya. Langganan aku nanya ya. aku nggak malu kok. Cowoknya yang malu. Nah, sebenarnya enaknya pakai dating apps apa sih? Apa kue kira payu apa piye aja nih? Karena kayak apa ya? Nggak ada payu ya, aku lah untuk pacar terus saiki, ngerti nggak? Maksudnya kalau misalnya aku cari, soalnya karena aku tuh tipikal orang nggak mau, misalnya gini nih, aku kenal sama orang, terus aku ternyata yang orang aku kenal ini yang mau aku deketin ternyata temennya dia. Aku tuh nggak suka kayak gitu, ngerti nggak? Jadi dari orang yang satu circle. Jadi di luar circle kayak gitu. Oke, berarti dari dating app semua ada nggak cerita lucu? Bukan cerita tadi kan Zong ya. Ini cerita lucu dia ketemu apa ya namanya? Orang-orang di dating apps, pernah nggak? Cerita lucu ya ada sih, rata-rata sama kalau udah ketemu kabur orangnya kayak gitu. Ketemu kabur. Wah, emang cowok emang. Ya emang biasa. Mungkin aku nggak sesuai ekspektasinya dia gitu ya udah gitu kan. Aku nggak pikir pusing. Dia di bawah ya. Yo kan ada orang kan punya level sendiri. Ternyata dia juga nggak sesuai dengan ekspektasi. Bagus dia pergi gitu nggak sih? Ya udah. Wah luar biasa. Terus dari dating apps itu yang sukses istilahnya ya, yang istilahnya berkomitmen, pernah nggak ngerasain apa ya, cowok-cowok yang
apa ya istilahnya rese gitu, terus yang toksik atau yang apa. Di sini kan sekarang kebanyakan cowok-cowok kan istilahnya suka ghosting ya kak ya kak ya. Nah itu pernah nggak? Biasanya sih ini yang ditakutin cewek-cewek kalau misalnya main dating apps mungkin, atau mungkin ini yang dicari cewek-cewek waktu main dating apps. Biasanya sekarang tuh terkenal kalau misalnya dating apps itu mencari hal-hal seksual karena mereka cuma pengen kayak mungkin buat video callan doang, atau mungkin buat ketemu terus sekedar ya udah kayak gitu aja lah. Ini mungkin yang dilakuin para cewek-cewek atau enggak cowok-cowok yang emang dia niat mau serius main dating apps, ternyata emang dapetnya cewek-cewek kayak gini, atau sebaliknya cewek-cewek yang mau serius dapetnya cowok-cowok kayak gitu. Kayak gitu. Master of dating apps. Aduh ya Allah. Cuman ya emang siklusnya kebanyakan sih sama aja. Kalau misalnya cowok ini yang harus dibikin hati-hati sih. Kalau misalnya aku sendiri kayak gitu emang udah umum, banyak banget, nggak cuma 1-2 ya, banyak banget. Sumpah kadang aku kayak awalnya emang dia baik, kita udah ngobrol seru banget dan banyak banget udah sharing. Nah aku pikir kan dia baik ya, pas udah ketemu juga masih baik-baik aja kayak gitu. Setelah itu mungkin lanjut ke sini, mungkin dia udah toksiknya keluar nih, posesif dulu pertama, kedua udah mulai kayak tapi kamu jangan baper ya sama aku, tapi diposesifin kayak gitu. Tapi kamu jangan baper ya sama aku. Nah itu kayak udah mungkin ini ada yang lo umpetin nih apa nih gitu kan. Terus kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya orangnya kayak tapi aku nggak mau share Instagram atau apa, ngumpet-ngumpet. Ternyata dia punya pacar, atau ternyata dia cuma pengen ghostingin doang, pengen maunya aja. Bisa tuh udah kayak gitu. Itu udah umum banget kalau dating apps. Waduh. Makanya, jadi boleh sih pakai dating apps tapi selektif kayak gitu. Jangan kepancing omongan-omongannya emang ya udah aku kenalin temen-temen aku, temen-temen aja tahu lo kayak gitu tuh nggak sih? Ya benar-benar sih. Apalagi sekarang dating apps tuh jangkauannya juga nggak sekitar kota, tapi bisa di luar, bisa mungkin luar pulau juga bisa ya dia. Tergantung settingannya gitu ya. Luar negeri pun bisa. Oh ya? Wah, habis ini aku download lagi. Itu ya udah kayak gitu. Kayak sekarang banyak banget kayak kasus-kasus orang ngejual foto-foto bugil cewek-cewek di peros, itu kan banyak banget kasusnya gitu. Ya udah karena dating apps itu ya. Beberapa kali aku nemuin kasus-kasus di Semarang juga sama kok, cowok-cowoknya ada yang nemu cowok gitu terus di share, hati-hati sama cowok ini. Oh iya, kemarin ada kasus kayak gitu ya, yang apa sih cowok si raja dating apps itu dia nipu cewek tidur gitu lah atau apalah, itu kan banyak banget. Hati-hati teman-teman jangan semuanya. Mau disuruh share foto. Bener banget. Nah berarti hitungnya 3 ya? 3 dari yang komitmen tuh ya? Nah aku 3 aja. 3 dari 3 ini yang spesial siapa deh? Yang paling jadi. Yang paling jadi. Yang paling menurut aku jadi yang pertama lah. Yang pertama, yang 4 tahun 5 tahun itu ya? Pertama lah pasti. Kenapa tuh? Ya karena emang udah lama. Karena udah lama. Terus kan putus. Karena emang ada sesuatu hal yang emang aku bisa ceritain gitu. Aku bener yang dari orang tua sendiri juga ya udah deh selesai aja kayak gitu. Padahal kita udah kayak udah serius, udah mau menuju ke step selanjutnya, tapi ya udah dari akunya sendiri kayak aku ragu, dan aku bilang orang tua aku juga, mereka kayak udah terserah kamu, kalau mama papa sih kayaknya emang agak kurang setuju. Ya udah akhirnya daripada nanti nggak enak kemana-mananya, mending berhenti di situ udah. Itu semenjak ketemuan sampai jadian tuh berapa lama? Ketemuan sampai jadian? Apa ketemu langsung jadian? Ketemu udah jadian mas, mau nggak sih? Jadi tuh LDR, ya. Jadi mau dating app dulu, swipe, cocok, terus ngobrol, chatan, pacaran gitu. Video call tetap ya, gitu ya. Zaman dulu udah ada video call. Udah ada lah, itu masih eksis lain tuh, belum ada WhatsApp. Oh iya benar mas. Udah ada WhatsApp tapi nggak semua orang, gitu. Kayak orang-orang tua aja mas. Kalau dulu itu namanya Camfrog. Bener. Kayak pas ya sih. Ya bener. Zaman. Terus setelah sama yang pertama, terus yang pertama dikulik dulu. Nah nih deh. Romantisnya di mana itu? Momen-momen terindah sama terlucu, terkiawa. Terkiawa. Selama pacaran sama yang dating apps pertama tuh. Aku punya, pernah ada. Nih, jadi itu kita masih LDR. Aku belum memutuskan buat pindah ke kota dia kan.
Nah, suatu hari dia ada project buat tour dari Papua sampai Jawa gitu kan. Nah, dia waktu itu stop. Oh enggak, buat virtual reality. Abis itu dia berhenti di Jogja dan aku di Semarang kan. Nah, dia bilang gini, ya udah kamu datang aja ke Jogja, kita sekalian liburan. Oke, aku datang ke Jogja tuh. Di situ kan banyak teman-teman krunya dan lain-lain kan. Ya udah kita satu hotel. Nah, waktu itu aku ini datang, mereka belum pindah hotel. Jadi aku tidur di hotel tuh bertiga atau berempat gitu sama temannya. Sama dia juga. Abis itu udah kan. Besoknya kita shoot lagi di mana-mana. Aku ikut. Berarti dia ngajak, diajak. Diajak aku seru jalan lagi. Abis itu besoknya pindah hotel kan. Nah, kita pindah hotel tuh, udah. Nah, malam itu harusnya tuh dia ulang tahun. Oh, nah, surprise gitu. Aku tuh udah pesen Jeko kan, karena aku nggak tahu di situ toko gue di mana. Akhirnya aku udahlah pesen Jeko aja gitu kan. Terus aku bilang sama temen yang kamar tadi, aku bilang, Mas, ini tuh nanti dia ulang tahun. Aku bilang gitu kan, minta tolong ini dong, kalau misalnya ada apa-apa, ntar bawain lilin sama ininya dinyalain. Oh, bareng-bareng sama temen-temennya gitu. Kalau nggak, kalau misalnya kamu mau di kamar, nanti bukain pintunya aja kayak gitu. Taunya itu tuh kita udah harus pindah kamar duluan sebelum itu kejadian gitu kan. Terus aku bilang, Mas, nanti tolongin ini ya gitu kan. Mas, misalnya tolongin bawain kue atau apa waktu itu, atau simpenin dulu, aku bilang gitu kan. Oh iya kata gitu. Pas aku udah pindah, aku mau chat deh, kok nggak dibales-bales. Pas aku sampai kamarnya, dia tidur. Yang aku minta tolong fail berarti? Bukan fail. Terus aku ambil tuh kan Jeko dari kamar dia ke kamar aku. Terus si pacar aku ini mau keluar. Jekonya aku taruh di bawah pot. Ditaruh di bawah pot, dilorongin. Kayak ini, apa sih kalau bahasa Jawanya tuh kayak gelandepan. Kan mau ketahuan ya, gelagapan kan. Terus habis itu gelagapan ya, gelandepan. Ada pot gede, terus aku taruh bawahnya, terus aku tindihin pot lagi. Aku nggak tahu tuh kotor apa enggak, cuman ya udahlah gitu kan. Terus pas aku udah kayak gitu, terus aku kayak ala-ala, aduh aku keluar dulu ya, kayak alasan ini itu. Dia lagi pindah data kan, aku alasan ini itu. Udahlah, bodo amat, daripada lamaan, aku pasang aja lilinnya langsung, aku kasihin orangnya. Aku bilang, selamat ulang tahun, dia cuma ekspresi udah datar dong. Terus aku nangis dong. Sumpah datar. Kayak selamat ulang tahun kayak kayak gitu. Kayak rak seneng, rak senyum, rak apa, terus bangsa ini. Oh iya, makasih ya. Terus aku kayak aku nangis. Sumpah. Sumpah asal banget gitu. Aku tuh nggak bisa disurprisein, dia bilang gitu. Aku udah tahu kalau bakal disurprisein. Ini pede banget sih dalam hati gitu kan. Terus setelah kamu nangis itu terus dia udah nggak apa-apa, nanti kita makan besok pagi-pagi gitu. Akhirnya nggak dimakan donatnya buat besok. Kayak udah. Itu seru ya, momen terseru. Yang lucu aja sih, setelah itu nggak selama itu paling diingat nggak pernah kasih surprise lagi sih. Oh, karena karena trauma nyurpresin orang ulang tahun. Baik. Terus tadi momen lucu nih, sekarang apa ya, momen yang kamu kira tuh kayak bad banget gitu loh, kayak misalnya apa gitu, selingkuh nggak pernah ya? Oh, selingkuh pernah ya? Selingkuh pernah. Gara-gara aku pengen putus, terus akhirnya aku... Kamu yang selingkuh siapa? Kamu? Kan aku bilang, yaudah aku pengen. Kacau gitu. Ya beda buat aku lah. Terus karena emang aku pengen mengakhiri hubungan itu karena kita nggak ada cekcok, akhirnya aku buat pertengkaran yang selingkuh. Itu pas jalan berapa tahun? Oh, tahun keempat itu mas, udah jalan tahun kelima. Berarti ending ya? Ending, emang aku tuh pengen udahlah bubaran aja nih, gimana caranya, dan dia nggak mau. Saya kayak, wah gue selingkuhin juga nih, halala gitu. Terus ketika diselingkuhin ketahuannya? Enggak, maksudnya dia fan-fan aja atau kayak yang iya marah lah, gimana kalau diselingkuhin nggak fan-fan aja. Nah, kira datar juga dia. Ya udah, selingkuh aja. Tahu nggak? Aku nggak pernah lihat dia marah kayak gitu. Kayak gitu lah. Akhirnya putus. Akhirnya putus. Ya, putus baik-baik ya udah. Gitu. Terus sama selingkuhannya? Sama selingkuhanmu? Kan itu cuman ini pelampiasan. Enggak, cuman ya udah buat selingkuhan aja, justru udah hilang. Gue hilang. Oh, berarti bukan salah satu komitmenmu? Bukan lah. Bukan. Terus setelah ala-ala dating apps juga? Iya. Pokoknya hidupnya dia adalah dating apps kayak gitu. Aku kalau patah hati larinya ke dating apps. Makanya guys. Emang gitu?
Biar Seru. cepet move on itu, kalau misalnya patah hati lari dari apps, tapi jangan baper. Kalau baper sama aja bohong. Lah ini tadi sebenarnya itu problematika cewek ya. Ketika cewek kan mesti mainnya perasaan ya dia. Kalau misalnya cowok tuh kadang gampang banget bilang baper. Ketika kita dibaperin, ya wes aja salahin dewe baper itu gak sih? Ya jangan, tau gak sih? Kenapa gitu? Kamu bilang gini tau, aku nggak mau baper sama si A, nggak mau baper sama si A. Tapi setiap hari ngomonginnya itu tuh udah baper, Nadia. Oh, Itu ceritanya. Terus habis itu lanjut Minum minum sih. minum guys. Takutnya malah aku sembok podcast, tuh aku podcast kowe gitu lah. Ini podcast mancing. Terus waktu putus masih hubungan baik-baik kan? Baik-baik. Masih Malah itu aja. dia nganggapnya kayaknya kita masih pacaran deh. Oh, masih pacaran? Sampai orang tuanya tuh ke rumah aku, ngerti gak sih? Sumpah? Mah. so dia bukan satu kota apa enggak? Beda kota. Beda kota. Jadi dia di Jakarta, aku di Semarang kan. Sampai orang tuanya ke rumah? Orang tuanya ke rumah, bener-bener ke rumah. Sampai mama papa gini, ini kalau besok orang tuanya dia masih lamar kamu nih, astagfirullahaladzim. Gak apa ya mas? Ya udah, ini sampai orang tuanya dia ngelamar nih. Terus kamu mau bilang apa? Ya terserah mama papa sih, kan mama papa tahu kalau misalnya aku nggak mau, gitu kan. Oh ya udah, mama juga ya udah deh terserah kamu aja. Ya udah deh, untungnya orang tua aku tuh sportif guys. Terus habis itu ya udah. Sebenarnya yang bikin kamu memutuskan untuk oke, aku pengen cowok dari kamu tuh dari karakternya atau sifatnya atau emang Karena dulu tuh pernah ada momen yang bikin aku kementok banget sama dia, kayak aduh kayak nggak bisa nih dibikin serius. Sewaktu itu tahun ketiga kita pacaran, sempet karena emang Idul Fitri terus aku pulang ke Semarang, abis itu dia video call sama aku dan aku lagi kumpul sama keluarga besar aku kan. Terus dia video call tuh sama eyang aku, tanteku dan Semuanya lain-lain. ya? Iya kan mereka kan udah kenal semua serius, kan. Abis kayak itu gitu. iya, terus dia dengan lantangnya menjanjikan untuk menikahi aku waktu itu. Ya lebay banget sih. Terus ya udah pokoknya janji sama keluarga besar aku, kan mereka udah so excited ya. Ya udah akhirnya gini lu udah, berarti posisinya udah ngomong sama keluarga? udah dengan lewat video call, tapi kan mereka kan denger, mereka tahu kan. Nah kok lewat 2 hari setelah kejadian itu dia tiba-tiba bilang gini, kayaknya mas nggak mau nikah deh, kayaknya mas mau ngabdi sama orang tua mas aja. Hah? Terus kayak yang apa nih kayak gitu. Dan aku bilang oh ya udah mulai dari itu aku nggak mau percaya lagi dia ngomong. Berarti mulai dari situ sih. Oh, berarti mulai dari istilahnya kayak omongan yang nggak sesuai. Karena dia kemarin ngomong sama keluarga di depan keluarga besarmu. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu kan, kayak aduh kok dia kayak gini sih ngomongnya. Terus kamu sakit hati gitu? Terus aku kayak nggak sakit hati sih, lebih kayak udahlah nggak mau lagi ngomongin gitu. kayak gitu. Terus aku pikir, terus aku ngapain hubungan sama dia kalau ujung-ujungnya aku nggak bakal mau nikah sama dia juga. Ya Gitu. juga Dan dia juga bilangnya nggak mau nikah. Ya udah akhirnya setelah itu kita hubungannya kurang terlalu baik, tapi kita masih intens ketemu terus. Tapi ya gitu. Cekcok gitu. Bukan cekcok sih, lebih aku agak menjauh, agak Oh, dingin. pelan-pelan. Tapi dia ngerasa nggak kok, Jaki kok mulai ngaduh apa-apa, dia pernah Enggak sih. Ya karena sebenarnya kita tuh sama-sama cuek ya, karena mungkin ngerti ya aku pacaran sama orang yang lebih gede dan aku tahu circle-nya dia, lingkungan dia kayak gimana. Kalau misalnya dia selingkuh kayak gimana, udah aku ngerti, jadi ya udah sama-sama percaya aja. Karena mau aku tipenya nggak ngeribetin dia kayak ya udah harus di mana ini itu. Nah enggak, cuman ya udah. Jadi kita jalanin hidup masing-masing. Ketemu ya ada jadwalnya, kalau nggak ya udah gitu. Terus berarti waktu itu udah di titik jenuh, akhirnya dia memutuskan untuk berselingkuh di Ya dating gimana apps. cara, soalnya nih nggak cekcok nih. Cari masalah. Cari Malah cari masalah. Daripada gimana kan lebay-lebayan, terus akhirnya dia bilang aku selingkuh nih, ketahuan juga. Ya udah. Wah, luar biasa. Terus waktu aku pengen tahu nih, pertama kali dia tahu kamu selingkuh, terus dia langsung ini nggak, kayak biasanya kalau cowok salahin cowoknya kayak gitu, apa datengin si selingkuhanmu atau gimana? Enggak sih, dia tuh orangnya paling dewasa banget ya. Kayak aku bilang mungkin aku yang salah nge-treat kamu kayak gitu. Sebenarnya dia tuh baik banget, cuman emang ada hal yang emang nggak bisa lanjut sama dia. Nah emang ya udahlah. Waktu ketahuan aja, waktu itu tuh aku bener-bener kan aku pulang kerja jam 12 malam. Dia antar pulang sama dia balik ke rumah. Waktu itu habis dari rumah dia ke studionya dia sendiri. Habis itu udah
lagi ngerjain film dan lain-lain, terus aku tuh di kosan kan, dia taunya aku di kosan, ternyata aku jam 2 malam aku pergi ke McDonald Senayan. Habis itu udah ketemu cowok di situ aku, terus habis itu dia tiba-tiba telepon, kamu di mana? Ada kok di kosan. Mas di depan kosan kamu ya, nggak usah bohong. Waduh. Terus kan aku punya maps ya. Berarti sing toxic kowe deh. Emang, ya emang kan aku nggak bilang aku toksik gitu, aku toksik. Terus Mas di depan kosan kamu nih, terus aku bilang, kan aku punya maps ya, yang bisa nge-track dia. Dan tapi aku punya fake location yang emang aku nggak bisa di-track. Jadi track location itu di kosan. West prepare. VPN Trackan aku tuh di location aku waktu itu di kosan, tapi aku di Senayan. Location dia di studio, tapi dia di kosan. Terus Mas bilang, loh kok kayak jadi studio tapi kok Mas di kosan? Jadi saling-saling ini ya? Pap tuh. Wah anjing aku, iya Mas sebentar aku pulang, ini aku lagi di Senayan aku. terus dia gitu. Ngapain kamu di Senayan jam segini kata gitu kan? Lapor aku pengen jalan-jalan. Kamu sama siapa? Sendirian kok gitu kan? Ya udah Mas jemput. Nggak usah, aku naik Gojek aja aku bilang gitu. Terus enggak, ini Mas jemput, udah kamu tunggu situ. Enggak, aku udah mau nyampe, aku padahal mau nyari Gojek. Wah ke situ sih. Terus itu udah aku pulang. Terus dia udah kayak marah di depan gang gitu Mas. Marah gitu, kayak udah diem aja ngeliatinnya. Aduh anjir nih gue dimakan abis ini. serem ya? Udah pulang, terus dia bilang gini, kamu ngapa? Aku tanyakan, kamu kenapa kesini? Butuh model, ayo ikut, kayak gitu. Buat apa? Udah mau ikut nggak gitu? Iya ikut. Tapi nggak jadi cekcokan karena emang kepentok kerjaan, dia buru-buru Oh, itu banget. karena Besoknya dihabisin deh. Coba. Gitu. Dimarah-marahin. Dia sampai nangis-nangis, Mas tuh kurang apa? Sampai aku kan emang dibuka-buka kan handphonenya waktu itu karena emang udah keparah banget itu dia. Posesif gitu. Akhirnya pinjam handphone kamu dong gitu. Ya udah Derek pinjam. Dia marah-marah, handphone gue dibanting dan lain-lain lah, bodoh. Terus dibeliin lagi nggak? Enggak, Mas. Nah itu. Dapat gajian tadi kan, jadi talent. Oh iya bener. Tapi berarti yang selama ini toxic itu adalah dia. Cewek toxic people. Loh, kan tapi kan ini ya, kan ada alasan dibalik itu. Benar. Karena emang nggak mau ngelanjutin hubungan lagi karena aku mikir ya udahlah, kayak nggak bisa lanjut nih ke tahap selanjutnya, udahlah. Beda agama Poppy ini? Enggak ya Mas, ya ada sesuatu yang emang ya kayak aku kalau misalnya lanjut sama dia terus aku menikah tuh gambaran hidupku tuh udah jelas sudah kelihatan gitu loh. Oh. Itu bakal ngerugiin aku sendiri kayak gitu. Oke. Ternyata selama ini yang toxic adalah kamu, gitu ya? Mentoksikan diri sendiri nggak apa-apa. Mentoksikan diri sendiri. Tapi selama ini aku nggak toksik kan, bener kan Mas? Nah, ini berarti tadi berarti udah ini ya? Maksudnya udah selingkuh, udah baik-baik aja sampai sekarang. Sampai sekarang Nah, udah baik-baik aja. terus sekarang ini menjalin hubungan gimana deh? Sekarang? Dating apps. Dating apps juga. Terus Masa masih pakai Tinder zaman sekarang? masih. Ada yang bagus Mas, Bumble. Kan Bigo, Bigo kan nggak tahu Mas siapa. cobain deh Bumble Mas. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru. Ya. Nah, terus sama hubungan sekarang tuh gimana deh? Sama Bang Sari. Baik-baik aja ya? Terus tapi ada ini nggak, masih sama dari dari yang dulu-dulu, masih sifat-sifatnya dia ke bawah nggak sampai sekarang? Aku Maksudnya kayak yang masih nyari dating apps gitu. Enggak sih, udah bosen guys. udah bosen, Enggak sih. udah tua gitu ya? Bukan, karena sekarang yang main dating apps anak kecil-kecil. Bocil-bocil. Umur 24 tahun ya. Yang main dating apps tuh umur 17, 16, 15. Bukannya aku dikasih duit malah dimintain duit. Malah kayak onti ya jadinya jatuhnya. Ada lagi kalau misalnya ada nih cowok-cowok nih, udah tua-tua banget, 40 gitu kan. Itu malah matang tadi. Mau? Enggak dong. Nggak mau. Itu buat apa? Apa sih Mas? Itu kan kayak misalnya anak kecil Ya gitu kan. anak kecil Mas, masa aku pacaran sama anak kecil? SMA mesti kan kayak yang Adik aku aja lebih tua. Sawer gitu. Sawer. 2000. sawer. Tapi seru ya sekarang ya, maksudnya kayak ketemu kisah cintanya di dating apps, delala. Kebetulan orang yang ketemu tuh tepat kayak gitu ya. Ya, Iya kan? nggak tahu sih ya, belum sih dijalanin tahu. dulu ya. Kok bisa jadian gimana ceritanya ini? Yang terakhir ya, yang terakhir kenapa ketemu di dating app terus jadian kayak gitu?
ketemu dating apps terus jadian. Ceritanya tuh. Jadiannya aja nggak tahu kapan, anggap aja jadian karena kita udah sering-sering bareng terus. Oh gitu, nggak pernah nembak? Nggak pernah. Nah terus kalau cowok nggak pernah nembak gitu? Pas aku tuh nggak pernah ditembak orang tau mas, tau gak sih? Serius mas, pas sama aku yang 5 tahun ini nggak pernah ditembak, sampai aku minta, mas tembak aku dong kayak gini. Sumpah. Habis ini. Nah terus sama yang sekarang tuh udah berapa lama deh? Aduh, berapa lama ya? Baru kok, baru? 5 bulanan, 4 bulan, 5 bulan, katanya sih gitu. Katanya gitu. Tapi ada ini nggak dinamika apa? Pasti dong. Pasti ya. Ntar gue dikatain toksik lagi. Lah kan emang udah toksik ya nggak? Enggak sih. Enggak ya. Apa? Kesama ini mau merasa berkomitmen nggak? Setelah sama ini? Sama ini berkomitmen nggak? Kan udah komitmen guys. Udah komitmen? Oh nggak tahu sih, belum selesai sih dia. Sedang berkomitmen. Sedang menuju komitmen mas Bitmaya ini belum. Sedang mas. menuju komitmen. Berarti Belum antara nih, tangan- di ambang-ambang nih kayaknya nih. Masa Oke. lalu sih biasa. Oke, bahas sifat baiknya deh untuk yang sekarang. Sekarang itu plusnya apa? Yang bikin kamu nyaman, Wah, ada kayak gitu. sedih hari ini. Apa plusnya? Apa yang bikin kamu nyaman sama dia sampai sekarang kayak gitu? Ya karena mungkin kita sering bareng-bareng terus dia ada terus buat aku ya udah. Luar Masih sampai tahap itu sih, belum sampai yang kayak yang ya yang aku lihat selama ini ya kalau misalnya aku butuh apa-apa dia ada ya udah. Oh, luar biasa. Jadi banyak ini I'll be there for you kayak gitu ya. Gak usah senyum-senyum ya. Nah, dia si Queen of Dating Apps. Coba yang pertama kasih gimana sih caranya memilih dating apps yang baik dan benar. Kasih tips ke teman-teman yang di luar sana. Kalau misalnya dating apps yang baik dan benar, lihat dulu guys. Kamu kan pertama kali download nih, coba iseng-iseng masukin dulu foto kayak apa kayak, terus lihat tuh isi cowok-cowok di situ tuh menurut kriteria kamu tuh udah standarnya dia belum, standar kamu belum kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya tipe aku tuh yang kayak gini, nah kamu cari-cari nih banyak nggak tipe kamu di situ? Kalau misalnya nggak banyak, pindah, jangan diterusin. Tapi sekarang dating apps yang bagus ya Bumble guys. Oh iya, baru itu. Nanti coba ya Mas ya. Itu cuma cewek doang yang pertama ngechat. Oh ya? Jadi saat buat jadi- cowok ditunggu chat aja. Oh gitu. Oh, Kalau misalnya udah match, si cowok ini nggak bakal ngechat kamu duluan. Jadi kamu yang harus ngechat dia duluan. Oh, Jadi iya? kalau misalnya kamu ngerasa dia menarik atau kamu salah swipe nih, kalau nggak mau ngechat dia nggak usah dicat. Kan dia nggak bakal ngechat kamu. ghosting dong jadinya. Ya enggak lah. Tapi bisa dihapus nggak sih kayak gitu? Bisa. Oh, bisa dihapus. di-unmatch, bisa. Oh, maksudnya kayak nggak mau match sama dia gitu, bisa? Bisa. Oh, Bisa. iya. Udah terlanjur match nih. Ya udah nggak usah dicat. Oh gitu. Oke. Tinggal dihapus doang, bisa unmatch gitu. Oh gitu. Oh seru ya. Terus harapannya buat Coba dia ke depannya. Harapannya buat dia ke depannya untuk hubungan, untuk karir. Ya banyak lah harapan-harapannya. Semoga jadi hubungannya tuh lebih mantep lagi. Kalau misalnya apa yang mau dicari, semoga cepet ketemu. Ya udah, jadi kayak misalnya yang aku mau semuanya ya udah nggak usah cari-cari lagi kemana-mana lagi. Ya udah satu aja, nggak usah banyak-banyak guys, karena banyak-banyak itu ribet nanti bohongnya. Aduh, Susah. ngaturnya susah ya. Udah ketahuan bohong sini, bohong sana, dimarahin orang udah banyak. Aduh. Kan? Di situ udah. Kalau misalnya untuk harapan yang ke depan sih, semoga ya emang ini corona cepet selesai. Amin. Semua kembali normal, semua bekerja semua, nggak ada pengangguran lagi, ya pasti tetap ada sih, cuman ya udahlah. Itu Amin, urusan amin, amin. negara, bukan urusan aku. Bener banget teman-teman, sekarang masih di masa pandemik, jangan lupa jaga kesehatan, tetap menaati protokol kesehatan gitu. Oke. Udah Pak Produser, Ya, kata-kata terakhir apa ki Mas? Catat ki. karena tahu pesan buat cowok-cowok yang mau mendekati cewek itu sebaiknya seperti apa? Oke. Tetap masih dalam dating apps toh? Hah? Apa Iya, sembarang? Ya. Oke, closing ya berarti ya. Oke, terima kasih Dea Anggi Paramita udah menemani podcast terbaru aku. MC deh enggak sih terbarunya 56 host terbaru. Host terbaru ya karena host lama udah nggak asik kayaknya. Ini kurang ajar Mas. Udah nggak asik, jadi emang harus regenerasi kayak gitu. Nah, untuk cowok-cowok di luar sana kalau ingin mendekati cewek itu harus pakai hati.
harus pakai hati. Serius, kalau nggak serius jangan buat mainan. Menurut Dea gimana? Nah, tuh deh buat cowok-cowok luar sana deh. Tips and trick buat cowok-cowok ya kalau misalnya Buat mau cowok-cowok deketin. aja. Buat cowok-cowok aja. Apa ya? Ya udah, jadi lo yang tanggung jawab deh. Kalau misalnya belum ada hubungan yang belum selesaikan, buru-buru deh selesaikan dulu sebelum kamu deketin cewek baru. Jadi kamu harus fokus sama satu cewek, jangan cabang-cabang kemana-mana. Kalau gitu nggak bakal dapet guys. Tau nggak? Setuju sih. Depanmu itu yang madep-madep. Enggak sih, aku orangnya fleksibel. Emang kayak gitu. Jadi oke, sampai ketemu lagi di podcast 5670 selanjutnya. Saya Nadia dan Saya Dea. kenali lebih dalam narasumber kita selanjutnya. Bye bye. Jaga kesehatan.